Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Habibi Yunus akan menjelaskan tentang apa itu kalimah. Kalimah adalah dalam bahasa Indonesia berarti kata. Dan adapun kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah jumlah dalam bahasa Arab. Nah, kalimah di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada kalimah fi'il, ada kalimah isim, dan ada kalimah huruf. Apa itu kalimah fi'il? Kalimah fi'il adalah lafadz yang memiliki arti dan bersamaan dengan tiga zaman, salah satu dari tiga zaman, yaitu zaman madi atau telah, zaman hal atau sedang, dan zaman istiqbal atau akan. Atau bisa disebut kalimat fi'il itu adalah kata kerja. Contohnya, doroba. Dia laki-laki telah memukul. Nah, di sini kenapa dikatakan kalimat fi'il? Karena doroba di sini memiliki zaman madi, yaitu telah dilakukan. Nah, ciri-ciri kalimat fi'il itu ada banyak. Akan tetapi saya di sini hanya menyebutkan dua. Sisanya saya akan jelaskan, saya akan paparkan di PowerPoint. Contoh yang pertama yaitu kalimat fi'il ini bisa dimasukin oleh qad. Contohnya, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, kemudian bisa dimasuki sin tanfis. Apa itu sin tanfis? Sin tanfis adalah sin yang menunjukkan arti akan tetapi masanya itu dekat. Contohnya, sayaqulus sufaha. Orang-orang bodoh itu akan berkata. Nah, kemudian kalimah isim. Apa itu kalimah isim? Kalimah isim adalah lafadz yang memiliki arti dan tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga, yaitu zaman madi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Atau biasa disebut kalimah isim itu adalah kata benda. Ciri-ciri kalimah isim adalah yang pertama bisa dimasukin al. Contohnya Al-Qur'anu, Al-Kitabu. Nah, itu dikatakan kalimat isim karena kemasukan al. Kemudian yang kedua adalah bisa dibaca tanwin. Contohnya kitabun, babun, madrasatun. Nah, itu bisa dibaca tanwin, maka disebut isim. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu bisa dibaca jer. Contohnya kitabul ustadzi. Nah, al ustadzi itu dibaca jer, itu dikasroh karena dibaca jer. Karena apa? Karena itu merupakan mudhof ilaih. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini bisa dimasukin huruf jer. Contohnya, dakhala Muhammadun fil madrasati. Fil madrasati itu adalah isim karena kenapa? Karena bisa dimasukin huruf jer. Mana huruf jernya? Huruf jernya adalah fi. Kemudian lanjut ke kalimat yang ketiga, yaitu kalimat huruf. Kalimat huruf di sini bisa diartikan sebagai kata tambahan atau definisinya yaitu kalimat huruf adalah lafadz yang tidak bisa berdiri sendiri. Ia pasti tergantung atau bersamaan dengan kalimat isim atau kalimat huruf. Contohnya, dakhala Muhammadun fil madrasati. Mana kalimat hurufnya? Kalimat hurufnya itu adalah fi. Kenapa fi? Kalau misalnya fi itu berdiri sendiri, itu tidak ada artinya. Akan tetapi jika digabungkan fil madrasati, ia memiliki arti. Jadi dakhala melebu sapa Muhammadun Muhammad fil madrasati ing dalam sekolah. Jadi fil madrasati itu dapat berarti artinya di dalam sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il madi. Fi'il madi pengertiannya adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah lampau atau yang sudah dilalui. Contohnya, doroba yang artinya telah memukul, atau qoro'a yang artinya telah membaca. Nah, ciri-ciri fi'il madi itu dapat dimasuki tak ta'nis sakinah. Contohnya, dorobat yang artinya dia perempuan telah memukul. Fi'il madi akhirnya berharokat fathah. Contohnya, doroba kan akhirnya selalu berharokat fathah.
Nasoro akhirnya selalu berharokat fathah. Kataba akhirnya selalu berharokat fathah. Sekian penjelasan saya tentang fi'il madhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fi'lul mudhari. Seperti di video sebelumnya, bahwa fi'lul madhi adalah kata kerja yang digunakan pada masa lampau atau pada masa yang sudah berlalu. Dan di sini fi'lul mudhari adalah kata kerja yang digunakan pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang. Contoh dari fi'lul mudhari, kita mengambil dari kata jalasah yajlisuh yang artinya duduk. Jalasah yajlisuh. Jalasah di sini menjadi fi'lul madhi dan yajlisuh di sini menjadi fi'lul mudhari. Contohnya Ahmadun yajlisuh alal kursi, yang artinya Ahmad sedang duduk di atas kursi. Sampai di sini bisa dipahami? Contoh kedua dari kata qoro'ah yaqra'u. Qoro'ah fi'lul madhi, yaqra'u fi'lul mudhari. Contohnya Muhammadun yaqra'u al-kitabah, yang artinya Muhammad sedang membaca kitab. Sampai di sini bisa dipahami? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fi'il amar. Fi'il amar dibagi 3 pembahasan dari saya. Itu pertama, apa itu fi'il amar? Bahasan yang kedua, ciri-ciri fi'il amar. Pembahasan ketiga, hukum fi'il amar. Kita ke apa itu fi'il amar. Fi'il amar adalah fi'il yang bermakna perintah atau bermakna suruh. Contohnya daraba, memukul, dari fi'il madhi menjadi idrib, pukullah, fi'il amar. Contoh yang kedua itu adalah akala, bermakna makan, menjadikan fi'il amar itu kul atau maknanya makanlah. Lanjut pembahasan yang kedua itu adalah ciri-ciri fi'il amar, yaitu bisa bersambung dengan nun niswa atau nun taukid. Contohnya idrib menjadikan nun niswa atau nun taukid. Idriban atau idribanna yang bermaknakan sungguh-sungguh memukul siapa kamu. Contoh yang kedua, uktub yang bermakna menulis. Kalau menjadi bersambung dengan nun niswa atau nun taukid menjadi uktuban atau uktubanna yang bermakna sungguh-sungguh menulis siapa kamu. Pembahasan yang ketiga, hukum fi'il amar dibagi menjadi 3 bagi saya. Yang pertama mabni sukun, yang kedua membuang huruf akhir, yang ketiga membuang nun. Pertama, hukum fi'il amar mabni sukun jika tidak bertemu dengan apapun. Contohnya uktub tidak bertemu dengan apapun, maka disukunkan huruf akhirnya menjadi mabni sukun. Selanjutnya pembahasan hukum fi'il amar yang kedua, membuang huruf akhir jika berupa fi'il mu'tal akhir dan tak bertemu dengan apapun. Contoh ud'ui, fi'il mu'tal akhir dan tak bertemu dengan apapun, maka membuang huruf akhir menjadi ud'u. Lanjut pembahasan ketiga dari hukum fi'il amar, membuang nun jika bertemu dengan alif tasniyah, ya muannas mukhatabah, dan waw jamak. Contohnya idribani, bertemu dengan alif tasniyah maka harus membuang nun.
menjadi idribah. Contoh yang kedua, idribina bertemu dengan ya muannas mukhatabah, membuang nun menjadi idribi. Contoh yang ketiga, idribuna bertemu dengan waw jamak, maka membuang nun menjadi idribu. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis, yakni al-hadithul awal an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih hijratuhu fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imamul Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardiziyah Al-Bukhari wal Abul Husain Muslim ibnul Hujjaj bin Muslimin Al-Kushari An-Naisaburi fi mahijayhima alladhi nahuma ashahul kutub al-musannafah. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perbuatan itu tergantung kepada niat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung kepada apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat untuk memperoleh dunia atau menikahi seorang wanita, maka hijrahnya terhenti kepada apa yang ia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis di dalam kitab hadisnya yang merupakan kitab hadis paling sahih, yakni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Kushari An-Naisaburi. Maksudnya di sini adalah innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu pasti ada niatnya. Dan sesuatu kita itu pasti tergantung pada niat kita. Jika niat kita awal baik, maka sesuatu yang kita lakukan itu akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita berniat jelek, maka setiap perbuatan kita itu dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hijrah. Jika kita hijrah dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ya benar hijrah kita itu memang untuk Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jika hijrah kita itu untuk semisal menikahi wanita atau untuk memperoleh dunia, itu niat kita itu bakalan terhenti di situ dan kita tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke penjelasan tentang hadis itu atau syarah hadisnya. Ilal hadisi ala anna niyata mi'yarun litashihil a'mal fahaitsu salahatin niyat salahal amalu wa haitsu fasadal amala wa idza wujidal amalu wa qaranathu an-niyatu falahu thalathatu ahwal. Al-awwalu an ayyaf'ala dhalika khawfan minallahi ta'ala wa hadhihi ibadatul abid. Al-thani ayyaf'ala dhalika li talabil jannah wa thawab wa hadhihi ibadatut tujjar. Al-thalith ayyaf'ala dhalika haya'am minallahi ta'ala wa ta'diyatu
bihaqqil ubudiyah wa ta'diyatul lisyukri wa yara nafsahu ma'a dzalika muqassaran wa yakunu ma'a dzalika qalbahu khaifan li'annahu la yadri hal qubila amaluhu ma'a dzalika am la wa hadhihi ibadatul ahrar wa ilaiha asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qalat Aisyah radhiyallahu taala anha hina qama minal laili haqqa tawarramat qadamahu ya Rasulullah tatakallafu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara qala afala akunu abdan syakura. Artinya yakni hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan ukuran kesahihan amal. Maka ketika niatnya baik, maka amalnya juga baik. Dan ketika niatnya rusak, maka amalnya juga rusak. Dan ketika amal dibarengi dengan niat, maka terdapat 3 macam. Yang pertama itu ketika seseorang beramal karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini merupakan ibadahnya para budak. Ketika seseorang beramal karena menginginkan surga dan pahala, maka hal ini merupakan ibadahnya para pedagang. Ketika seseorang beramal karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban sebagai hamba, rasa syukur, merasa sering lalai, disertai hati yang takut karena ia tidak mengetahui apakah amalnya diterima atau tidak, maka hal ini merupakan ibadahnya orang-orang merdeka. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditegur oleh Sayyidatuna Aisyah pada saat melakukan ibadah salat malam sampai kakinya bengkak. Ya Rasulullah, engkau bersusah payah dalam beribadah, sedangkan Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi penjelasannya itu seperti gini. Kembali ke pernyataan saya yang awal tadi, bahwa jika niat kita baik, maka amal kita juga akan baik. Jika niat kita jelek, maka amal kita juga jelek. Dan ketika niat bersamaan dengan amal itu ada 3, yakni ibadahnya para budak, ibadahnya para pedagang, dan ibadahnya orang-orang yang merdeka. Perbedaannya apa? Perbedaannya yakni perbedaannya adalah jika ibadahnya para budak, ia hanya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadahnya para pedagang yakni ketika ia melakukan amal, akan tetapi itu karena ia menginginkan surga dan pahala saja, tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ibadahnya orang-orang yang merdeka itu ketika ia beramal atau beribadah karena karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia juga sadar untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba, dan ia juga memiliki rasa syukur dan juga merasa takut karena ia masih tidak tahu apakah amal ibadahnya itu diterima atau tidak. Dan ibadahnya orang-orang yang merdeka ini adalah ibadahnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah juga memiliki rasa syukur karena ia telah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut saja. Fa in qila halil afdalul ibadah ma'al khaufi au ma'ar raja. Qila qala Ghazali rahimahullahu taala al ibadatu ma'ar raja afdalu li'anna ar-raja yurisul muhabbah wal khaufu yurisul qunut wa hadhil aqsamu salasatu fil mukhlisin. Ketika ditanya manakah yang lebih utama antara ibadah yang disertai dengan rasa takut atau pengharapan, maka Imam Al-Ghazali radhiyallahu an menjawab, ibadah yang disertai dengan pengharapan lebih utama daripada ibadah yang disertai rasa takut. Karena rasa harap itu menyebabkan cinta dan rasa takut itu menyebabkan putus asa. Adapun 3 pembagian di atas berlaku bagi orang-orang yang ikhlas. Nah, jadi
mana yang lebih baik, ibadah karena takut atau ibadah karena berharap? Nah, Imam Al-Ghazali itu menjawab, dari kedua itu lebih baik atau lebih utama yakni ibadah karena berharap. Karena apa? Karena jika kita beribadah karena rasa pengharapan, nah rasa harap itu akan menyebabkan rasa cinta yang muncul. Akan tetapi jika kita beribadah dengan rasa takut, maka rasa takut itu akan bisa menyebabkan rasa putus asa. Jadi begitu. Wa'lamu annal ikhlasa qad ta'ridu lahu uffatul ujub. Faman ujiba bi amalihi habita amaluhu wa kadzalik man istakbara habita amaluhu. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya ikhlas terkadang itu ditimpa penyakit ujub atau bangga diri. Maka barang siapa yang membanggakan amalnya, maka gugurlah amalnya. Demikian juga ketika seseorang menyombongkan amalnya, maka gugurlah amalnya. Jadi semoga menjadi pelajaran bagi kita bahwa setiap apa yang kita lakukan itu kita itu harus ikhlas. Dan di dalam rasa ikhlas itu jangan sampai terdapat penyakit ujub atau bangga diri. Karena apapun yang kita banggakan, maka barang siapa yang membanggakan amalnya, maka gugurlah amalnya. Jadi, jika kita membanggakan perbuatan kita dengan intinya tidak ikhlas, kita melakukan itu tidak ikhlas, kita melakukan amal itu karena kita semata-mata ingin sesuatu. Nah, ingin sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu amal kita itu tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan gugur. Jadi seperti itu. Lanjut ke penjelasan selanjutnya, yakni al-halus tsani ay yaf'ala dzalika li talabid dunya wal akhirah jami'ihima. Fadhhaba ba'du ahli ilmi ila anna amaluhu mardudun. Wastadalla biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi khairi ribani yaqulullahu ta'ala ana aghna syuraka'i faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'um minhu wa ila hadza dhahabal harithu al muhasibi fi kitabir ri'ayah faqala al ikhlasu turiduhu bi ta'atihi wa la turidu siwah. Kedua adalah ketika seseorang beramal untuk mencari dunia dan akhirat, maka sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa amalnya tertolak. Pendapat ini didasarkan pada hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku yang paling kaya dari semua sekutu, maka barang siapa beramal untuk selainku, maka aku lepas darinya." Oleh karena itu, Al-Haris Al-Muhasabi berpendapat di dalam kitab Al-Ri'ayah, ikhlas adalah amal perbuatanmu hanya ditujukan kepada Allah bukan selainnya. Saya tekankan lagi bahwa ikhlas itu perlu dalam setiap amal perbuatan kita. Ikhlas yang ditujukan kepada Allah bukan kepada selainnya. Karena jika kita salah niat saja, kita niat bukan karena untuk Allah, itu amal kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke penjelasan yang selanjutnya, yakni wariya'u nau'ani ahaduhuma la yuridu bi ta'atihi ilan nasa wasani ayuridun nasa wa rabbun nas wa kullahuma muhitul lil amal. Wa naqala hadzal qawla al-Hafidz Abu Naim fil Hilyah am ba'di salafi wastadalla ba'duhum ala dzalika aidan biqaulihi ta'ala al-jabbarul mutakabbirul subhanallahu amma yusyrikun. Fakama annahu takabbara aniz zaujati wal waladi wasyariki takabbara ayyakbala amalan asyraka fihi ghairuhu fahuwa ta'ala akbaru wa kabirum wa mutakabbir. Ria itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah niat beramal karena manusia, dan yang kedua yaitu niat beramal karena manusia dan Allah.
maka keduanya menggugurkan terhadap amal. Pendapat ini dinukil oleh Abu Naim dalam kitab Hilya dari sebagian salaf, dan sebagian di antara mereka berdalil dengan berdasar kepada firman Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki segala kebesaran, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana Allah tidak membutuhkan istri, anak, sekutu, teman, maka Allah juga tidak menerima amal yang tidak ditujukan kepadanya. Allah Ta'ala adalah zat yang paling besar, maha besar, dan memiliki segala kebesaran. Ya, jadi rasa ujub atau bangga diri atau riya itu dibagi menjadi dua, yaitu riya karena tujuan, karena untuk manusia, dan yang kedua itu riya karena tujuan dengan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kedua-duanya itu akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena ya kita masih berharap kepada manusia. Nah, jadi kita itu tidak boleh riya. Jika kita beramal, mantapkan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Dia. Karena Allah itu tidak ingin disekutukan dengan yang lainnya. Allah itu tidak ingin disandingkan dengan yang lainnya. Karena Allah itu maha besar. Allah itu maha kuasa. Allah itu yang memiliki segala maha kebesaran. Allah itu maha suci. Nah, jadi untuk semuanya saya ingatkan kembali bahwa niat itu, perbuatan itu tergantung daripada niat kita. Jika niat kita dari awal itu baik, maka amal kita akan juga dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika niat kita jelek, maka perbuatan kita akan dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita melakukan perbuatan, mantapkan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas melakukan perbuatan itu. Kita tidak mengharapkan imbalan dari orang lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.